Presiden Prabowo bertolak ke Brunei terima penghargaan tertinggi dari Sultan. Puluhan preman dari berbagai ormas diamankan Polda Metro Jaya. Bus sholawat gratis antar jemaah ke Masjidil Haram 24 jam. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam Rabu pagi. Dalam kunjungan ini, Presiden menerima penghargaan tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada Rabu 14 Mei 2025. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Bandar Seri Begawan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setiba di Brunei Darussalam, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan kenegaraan di Istana Nurul Iman oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Keduanya lalu menggelar pertemuan bilateral yang dihadiri delegasi dari masing-masing negara. Pertemuan ini diharapkan mendorong kerjasama berbagai bidang strategis antara Indonesia dan Brunei. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menerima penganugerahan Bintang Kebesaran Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati atau DK. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada para kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama. Sebagai penutup perangkaian kunjungan, Sultan Hassanal Bolkiah menyelenggarakan jamuan santap siang kenegaraan untuk menghormati kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Selama lebih dari 40 tahun hubungan diplomatik terjalin, momen ini menjadi langkah penting untuk menguatkan kemitraan antar kedua negara. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Komisi 1 DPR RI mengagendakan untuk memanggil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih dalam terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut yang menewaskan 13 orang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Utut Adianto mengatakan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Menurutnya, ledakan pemusnahan amunisi di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Dia menyebut pihak Panglima TNI wajib bertanggung jawab. Utut mengaku pihak Komisi 1 DPR belum bisa menentukan apakah ada faktor kecerobohan. Menurutnya pihak Komisi 1 DPR akan memanggil Panglima TNI, Kasat TNI, dan Pangdam Siliwangi untuk melakukan pembahasan terkait peristiwa di Garut. Utut menyebut agenda pertemuan tersebut dilakukan segera sebelum masa sidang di DPR RI. Baik-baiknya itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, kejadian amunisi meledak ini menurut catatan saya sudah 6 kali. Kita tentu belum bisa menjawab. Sekali lagi saya membiasakan bicara yang baik, tidak dalam posisi menyalahkan atau mengambing hitamkan. Tetapi ke depan kita harus memperbaiki ini. Menurut catatan saya di tahun 84 dulu, kalau adik-adik mungkin sebagian besar belum lahir. Dari Jakarta, Syana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trials atau uji klinis vaksin tuberkulosis TBC sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu. Ia pun memastikan Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC, lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal serupa. Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trials atau uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu.
Ia pun memastikan Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC, lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal serupa. Selain menilai vaksin ini sangat bermanfaat karena kasus TBC sudah membunuh sampai 1 miliar manusia, ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir soal uji coba vaksin ini karena pemerintah tak sembarangan melakukan uji coba tanpa kajian matang. Ini sama dengan TBC. TBC itu kita ngomong 5 menit yang meninggal 2. Jadi kalau kita nggak di dalam vaksinnya sekarang, saudara-saudara kita kan banyak meninggal 100.000 per tahun. Nah itu ya kurang terangkat karena sekarang masyarakat lihat WA sama sosial media itu jauh lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan media-media formal seperti Metro atau Ide sebagai media formal. Budi menambahkan TBC masuk daftar penyakit yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan maksimal, lantaran ada sekitar 100.000 warga Indonesia yang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, maraknya praktik parkir liar di Jakarta menuai perhatian DPRD DKI. Anggota Komisi C Hardianto Kenneth menegaskan perlunya tindakan tegas untuk memberantas parkir liar dan premanisme yang meresahkan masyarakat. Maraknya praktik parkir liar di Jakarta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menegaskan perlunya tindakan tegas untuk memberantas parkir liar dan praktik premanisme yang semakin meresahkan warga ibu kota. Kenneth mengungkapkan bahwa dalam rapat terakhir dengan UPT Parkir terlihat bahwa pengelola parkir masih belum siap menghadapi permasalahan ini. Pemahaman yang kurang terhadap tantangan ini membuat kenyataan tersebut menjadi isu yang harus segera diatasi. Lebih lanjut, Kenneth menyarankan agar pemerintah berkolaborasi dengan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengatasi parkir liar. Menurutnya, penerapan kolaborasi dengan ormas di negara maju seperti Jepang telah terbukti menyukseskan penertiban parkir asalkan ada aturan main yang jelas. Kenneth berharap penerapan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan penegakan aturan yang lebih ketat dapat menjadi solusi untuk menangani praktik parkir liar secara efektif. Di negara maju seperti Jepang dan lain-lain itu yang namanya ormas-ormas ini harus diakomodir juga. Jadi pemerintah juga harus bisa berkolaborasi lah dengan ormas. Cuma kan harus ada aturan main yang jelas kan. Nggak bisa dicuekin. Kalau dicuekin kan jadi semua jalan sendiri-sendiri. Ya kalau jalan sendiri-sendiri ya akibatnya ya kayak seperti inilah. Akan ada kebocoran-kebocoran. Nah, kalau kayak parkir liar ini kan kita tahu juga sebagian besar kan dikelola oleh ormas. Makanya di rapat saya juga memberikan masukan supaya ormas-ormas ini kita rangkul. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Jakarta Selatan terlihat masih menggunakan kendaraan pribadi saat ke kantor. Petugas Satuan Tugas Pengawas pun melarang para ASN tersebut masuk ke dalam gedung Pemkot Jaksel. Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara menggunakan transportasi umum pada setiap hari Rabu ternyata masih ditemukan beberapa ASN di pemerintah Kota Jakarta Selatan yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2. Terlihat para pegawai itu pun dilarang masuk oleh petugas Satgas Pengawasan ke dalam Pemkot Jaksel. Petugas hanya memperbolehkan ASN yang sedang hamil yang menggunakan kendaraan roda 4 untuk masuk. Salah satu ASN mengatakan ada penerapan sanksi alfa atau dianggap tidak masuk, dinilai sangat bagus agar kedisiplinan kebijakan gubernur bisa efektif diterapkan. Dan sangat bermanfaat sekali dan mengurangi polusi udara ya, khususnya di Jakarta. Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, berarti kedisiplinan itu bisa diterapkan dan itu menjadikan kita sebagai ASN juga yang kedisiplinan itu sangat penting. Diketahui instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025, Pemprov Jakarta menegaskan ASN Jakarta tidak boleh membawa kendaraan pribadi pada hari Rabu.
Gubernur DKI Jakarta menambahkan instruksinya untuk diberikan sanksi alfa masuk kerja jika masih menggunakan kendaraan pribadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, puluhan orang preman yang melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima dan masyarakat pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di kawasan Pusat Kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat, Selasa malam diciduk petugas gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, TNI, dan Satpol PP. Penangkapan para preman tersebut lantaran petugas mendapatkan banyak laporan keresahan yang kerap dimintai uang pungli, baik untuk biaya sewa lapak, kebersihan, hingga listrik. Tak bisa berbuat banyak, sebanyak 22 orang preman ini diciduk aparat gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, TNI, serta Satpol PP pada Selasa malam. Para preman yang berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna ini diamankan polisi karena melakukan pungutan liar atau pungli kepada ratusan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat. Selain dalam rangka operasi Berantas Jaya yang tengah digelar pihak Polda Metro Jaya, penangkapan para preman tersebut didasari oleh laporan para PKL yang telah resah atas pungli yang harus mereka keluarkan baik untuk biaya sewa lapak, uang kebersihan, hingga listrik. Nominal uang pungli yang dipungut oleh puluhan preman tersebut pun bervariasi, mulai dari 1 juta hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Tak hanya para pedagang kaki lima, para preman tersebut juga kerap meminta uang jasa parkir bagi masyarakat pengunjung kawasan kuliner di lokasi sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan kertas karcis parkir yang tidak resmi. Kami hadir, Polri hadir untuk masyarakat, tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Kami berharap masyarakat tidak takut memberikan laporan kepada kami apabila merasa dirugikan akibat adanya aksi premanisme oleh siapapun, ya, bisa menghubungi kami di 110 nomor telepon. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para preman tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Barat beserta barang bukti, ratusan lembar karcis tak resmi dan buku catatan pungli setiap PKL di lokasi. Operasi serupa akan terus digelar pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dalam menekan tindak aksi premanisme di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Polda Riau resmi meluncurkan program Tim Raga Rabu Anti Geng dan Anarkisme dalam apel besar di lapangan Mapolda Riau pada Rabu siang. Program ini menjadi langkah strategis Polda Riau dalam menciptakan rasa aman dan menekan aksi premanisme serta anarkisme di tengah masyarakat. Apel peluncuran dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan dan dihadiri Wakapolda Brigjen Pol Josi Kusumo, para pejabat utama serta ratusan personil dari berbagai satuan. Acara dimulai dengan penghormatan melalui lagu Mars Polri dan pemasangan logo Tim Raga yang mengusung nilai responsif, aktif, gesit, dan adil. Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan Tim Raga bukan hanya tim operasional, tetapi simbol tanggung jawab moral dan sosial Polri. Irjen Heri juga memperkenalkan pendekatan baru berbasis keadilan ekologis, di mana penegakan hukum tak hanya berfokus pada manusia tetapi juga lingkungan. Tim Raga akan segera melakukan patroli aktif di seluruh wilayah hukum Polda Riau, termasuk 12 Polres di kabupaten kota. Kapolda berharap kehadiran tim ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat. Mengakhiri sambutannya, Irjen Heri menyampaikan apresiasi kepada media sebagai mitra penting dalam menjaga demokrasi dan keterbukaan informasi. Peluncuran Tim Raga menjadi penanda komitmen Polda Riau dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi sekelompok orang yang mendatangi salah satu perusahaan pelaksana proyek strategis nasional di kota Cilegon, Banten. Dalam video tersebut, mereka diduga meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa proses tender. Dalam video yang beredar terlihat belasan pria berpakaian formal sebagian mengenakan kemeja putih dan kacamata hitam mengelilingi meja di dalam ruangan. Seorang pria berhelm putih dan berkemeja putih terlihat menekankan jarinya ke arah seorang pria yang diduga merupakan perwakilan kontrak. Dalam video itu, pria tersebut menyatakan permintaan bagi-bagi proyek tanpa lelang dengan menyebut angka triliunan rupiah untuk sejumlah pihak. Aksi tersebut terjadi di kantor proyek pembangunan pabrik kimia CAETC milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai 15 triliun rupiah. Proyek ini digarap oleh kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co. Pihak kepolisian sebelumnya telah memediasi kedua pihak dan menegaskan tidak terjadi pengancaman atau intimidasi dalam insiden tersebut. Pihak kepolisian juga mengingatkan akan menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas atau LSM, khususnya yang mengganggu dunia usaha dan investasi. Iya, kemarin sempat viral ya, tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di Kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum, tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi. Apabila ada, kita tindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang debt collector atau penagih hutang di Jakarta Selatan justru menjual motor hasil sitaannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah menjual sebanyak 10 motor hasil sitaannya sebagai penagih hutang dengan harga jual 3-6 juta rupiah per unitnya. Operasi berantas yang dilakukan Satreskrim Polres Jakarta Selatan yang menyasar preman debt collector dan ormas berhasil menguak pencurian kendaraan dengan modus baru. Memanfaatkan pekerjaannya sebagai penagih hutang atau debt collector, Sambo justru menjual motor hasil sitaan. Tanpa surat dan dokumen, hasil motor sitaan pelaku dikumpulkan di bengkel milik pelaku sebelum akhirnya dijual melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah bekerja sebagai penagih hutang selama 16 tahun dan telah menjual sebanyak 10 motor dengan modus serupa. Harga setiap unitnya dijual oleh pelaku dengan harga bervariatif, mulai dari 3 hingga 6 juta rupiah per unitnya. Kami jelaskan sedikit di sini terkait modus operandi dari tersangka, yaitu yang biasa dilakukan oleh tersangka M, yaitu yang bersangkutan sebagai debt collector, di sini dilengkapi baik dari ID, surat kuasa, dan maupun aplikasi, yang dimana saudara M ini. Selain Sambo, polisi juga menangkap satu tersangka berinisial F yang bertugas menjual kendaraan hasil sitaan pelaku. Saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif di Polres Jakarta Selatan. Polisi juga masih menyelidiki uang hasil kejahatan pelaku yang diduga digunakan untuk membangun usaha bengkel miliknya yang guna digunakan sebagai tempat penampungan motor sitaan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana kurungan 7 tahun penjara yang guna digunakan sebagai tempat penampungan motor sitaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyampaikan adanya tren kenaikan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak lebih dari 2.500 orang yang terpaksa berhenti kepesertaannya akibat terkena PHK. Sedangkan sejak awal tahun hingga Maret 2025, sudah ada sebanyak 73.992 peserta yang terkena PHK. Dalam konferensi pers yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ketua APindo Sinta Wijaja Kamdani turut merespon banyaknya gelombang PHK yang saat ini kerap kali terjadi di segala sektor. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian yang sangat serius, terutama oleh pemerintah. Menurutnya, serapan barang membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi. Sinta menambahkan Indonesia harus menyiapkan 3 hingga 4 juta pekerjaan baru tiap tahunnya karena Sinta khawatir gelombang PHK tidak akan berhenti. Mau tutup dengan kondisi PHK, tentunya kondisi PHK kita sudah lihat bahwa
data-data dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah keluar dan mereka juga menyadari, kemarin itu Pak Menteri juga menyampaikan bahwa memang ini sesuatu yang perlu diperhatikan karena ada kenaikan, walaupun dalam sisi lain kita juga banyak pekerjaan baru melalui investasi yang masuk, namun kita mesti menyadari bahwa di luar daripada PHK, kita juga menyiapkan harus... Banyaknya gelombang PHK saat ini, Apindo menilai perlunya Indonesia untuk melakukan revitalisasi industri padat karya. Berdasarkan hasil survei Apindo terhadap 357 perusahaan anggota yang dilakukan pada Maret 2025, ada 5 alasan paling utama dari para perusahaan yang melakukan PHK. Alasan tertinggi dengan perolehan 69,4% yakni perusahaan melakukan PHK karena penurunnya permintaan. Selanjutnya 43,4% karena naiknya biaya produksi. 33,2% perusahaan melakukan PHK karena perubahan regulasi tenaga kerjaan berupa upah minimum. 21,4% karena tekanan produk impor dan 20,9% perusahaan melakukan PHK karena alasan teknologi dan otomasi. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kembali menghadirkan layanan bus sholawat gratis bagi para jemaah haji Indonesia. Tentunya pemirsa, layanan ini menjadi solusi praktis untuk memudahkan mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram selama berada di kota suci Mekah. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Ahmad Fauzin dalam konferensi pers kabar haji untuk Indonesia di Jakarta Selasa siang. Menurutnya beroperasi selama 24 jam tanpa henti, bus ini melayani seluruh kawasan pemondokan jemaah dengan sistem antar jemput yang nyaman dan terorganisir. Layanan ini sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Yang istimewa, PPIA juga menyediakan 32 unit bus khusus yang ramah bagi lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Bus-bus ini dilengkapi fitur low deck untuk mempermudah akses, area kursi roda, serta ruang penyimpanan alat bantu. Guna menjamin keamanan dan kenyamanan, seluruh armada telah dibekali dengan sistem GPS dan CCTV, serta diawasi langsung oleh petugas selama operasional. Alhamdulillah, jemaah haji Indonesia mulai berdatangan ke kota suci Makkatul Mukarramah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah jemaah selama di Makkah. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi telah menyiapkan layanan transportasi bus sholawat. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji. Pada musim haji tahun ini, pemerintah mengandalkan sistem satu data kesehatan jemaah sebagai tulang punggung dalam pengelolaan layanan medis. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Lilik Marhandro Susilo dalam konferensi pers kabar haji untuk Indonesia di Jakarta Rabu siang. Menurutnya, sistem ini menjadi alat utama dalam memantau kondisi kesehatan lebih dari 200.000 jemaah secara menyeluruh sejak diembarkasi tanah air hingga menjalani seluruh rangkaian ibadah di Arab Saudi. Keberadaan sistem satu data ini merepresentasikan transformasi layanan kesehatan haji menuju pendekatan yang lebih adaptif, responsif, dan personal. Dengan mengintegrasikan rekam medis, catatan penyakit penyerta atau komorbid hasil pemeriksaan, hingga catatan intervensi medis yang telah diberikan, sistem ini memungkinkan petugas kesehatan untuk bekerja secara efisien dan tepat sasaran. Data tersebut tersambung secara real-time di seluruh lini pelayanan, mulai dari tim kesehatan di tiap kloter, sektor, hingga kantor kesehatan haji Indonesia. Untuk layanan kesehatan, hingga hari ini secara umum alhamdulillah kondisi kesehatan jemaah kita berada dalam kondisi yang stabil. Tim kesehatan kami terus siaga 24 jam, baik di kloter, di sektor, KKHI, maupun pos-pos kesehatan yang tersebar baik di Makkah maupun di Madinah. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Selida Junita beserta kuliah bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.